Sidang putusan harta gono gini antara Jenita Janet dengan sang mantan Alif Hedi Nurmaulid sejatinya diputuskan siang kemarin di Pengadilan Agama Bekasi. Namun, sidang ditunda hingga pekan depan lantaran adanya pergantian hakim. Diketahui, Alif melayangkan gugatan harta gono gini kepada Jenita Janet usai mereka bercerai pada Maret 2020. Dalam tuntutannya, Alif meminta 1 unit rumah, 1 unit apartemen, 1 sepeda motor, dan 2 mobil. Menurutnya, sejumlah harta yang diperjuangkannya di pengadilan adalah harta bersama yang diperoleh selama 10 tahun menjalani pernikahan dengan Jenita Janet. Baik Alif maupun Janet, keduanya optimis akan memenangkan sidang yang akan berlangsung 6 Oktober mendatang. Sebetulnya kalau dikatakan kecewa ya memang semua orang pasti kecewa ya, karena mungkin ada yang berpikir kenapa sih ini berlarut-larut kan seperti itu. Tapi memang ini bukan dari pihak penggugat, dari Mas Alif, ataupun bukan dari pihak dari Mbak JJ-nya sendiri. Memang dari pengadilannya yang menyatakan hakim ketua majelis yang lama, yaitu seorang ibu ya, itu dia pensiun, sehingga memang harus digantikan dengan hakim anggota yang lainnya, seperti itu. Persidangan ini makan waktu ya, dan juga tenaga serta pikiran kami juga ya. Ya, tapi memang itu yang harus dijalanin ya. Kan bukan kehendak dari kita semua, tapi ada aja kendala-kendalanya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan diperjuangkan sama Mbak Janet dengan kita, ya mudah-mudahan ya majelis hakim pun melihat semuanya. Ya kita sih optimis sekali. Mulai pertama kita lihat dari gugatannya, dari bukti-bukti, termasuk sidang di tempat, ya Bang ya? Ya, desento. Nah, desento yang ketiga tuh. Harusnya pada saat sidang ketiga di Bandung itu, pertama, kedua dari kita hadirkan semuanya, kita perlihatkan semuanya. Nah, pada sidang ketiga desento itu di Bandung, kuasa hukumnya penggugat datangnya telat, dianggap tidak hadir, dan motor yang menjadi objek gugatan dalam gugatan juga tidak bisa dihadirkan. Sementara kita mobil, rumah, semuanya ada. Dari Alifnya sangat-sangat optimis ya. Mudah-mudahan apa yang diperjuangkan itu Mas Alif ada bagiannya di situ. Di tengah kabar soal rumah tangganya dengan Stefan William yang dikabarkan tidak lagi harmonis, Celine Evangelista mengunggah sebuah tulisan penuh tanda tanya di media sosial miliknya. Kalau lo aja bisa ngetik hahaha tanpa ketawa, dia juga bisa bilang I love you tanpa perasaan. Apa yang membuat Celine seolah mencurahkan isi hatinya di media sosial? Benarkah ia tidak bermaksud untuk menyinggung seseorang dengan tulisannya? Jadi mereka pikir mungkin aku kan posting itu karena menyinggung seseorang, tapi kan itu postingannya Kang Denny. Jadi aku cuman copy paste karena Kang Denny lucu, aku juga mau posting ini gitu. 5 tahun jalani pernikahan dengan Stefan William, pernikahan keduanya sempat dikabarkan berada di ujung tanduk. Namun hingga kini, baik Celine ataupun Stefan mengaku masih menjalani hubungan tanpa kendala. Apa yang sebenarnya tengah terjadi pada kehidupan Celine dan sang suami? Bagaimana ibu 4 anak ini menanggapi banyaknya pertanyaan netizen soal kehidupan perkawinannya dengan Stefan William? Baik-baik, semua nggak ada yang tawuran intinya. Karena kan punya kesibukan masing-masing. Saya juga sibuk, dedinya sibuk, dan anak-anak sendiri juga di rumah mereka punya kesibukan mereka sendiri. Karena kan online sekolah. Selain online sekolah, mereka juga ada les musik, ada les berenang, ada les banyak banget gitu. Mereka punya banyak kegiatan mereka sendiri. Dedinya juga punya kegiatan sama juga seperti saya yang punya kegiatan gitu. Mungkin untuk waktu untuk keluarga kita kadang-kadang sempetin sesempat-sempatnya kita. Intinya dari awal sampai sekarang kan saya bilang pokoknya
aku dengan dedinya anak-anak semua baik-baik aja. Apapun yang akan terjadi nanti, apapun yang nanti Tuhan kehendakkan buat kita sebagai manusia di sini cuma bisa berencana, cuman maunya semuanya baik-baik ya. Tapi apapun yang terjadi mohon doanya aja nanti, pasti hasilnya yang terbaik. Walau nggak ada yang tahu kan, jadi semuanya ya mudah-mudahan didoain aja biar baik-baik semuanya. Jarang terlihat memposting kebersamaannya dengan Giselle, Wijaya Saputra atau Wijin menolak ketika disebut hubungannya dengan sang kekasih merenggang. Wijin mengaku punya alasan tertentu mengapa ia atau Giselle tidak lagi mengumbar kemesraan di depan publik seperti ketika di awal hubungan asmara mereka terbentuk. Bagaimana dengan rencana pernikahan Wijin dengan Giselle? Mengingat kisah asmara keduanya sudah terjalin cukup lama. Banyaknya cobaan di tengah kisah asmara Wijin dengan Giselle nyatanya membuat pasangan ini pun saling menguatkan. Wijin tetap mencintai Giselle meski latar belakang ibunda Gempi itu sempat diributkan netizen. Seperti inilah pengakuan Wijin soal sosok Giselle yang disebutnya berhati lembut. Nggak ada. Nggak pernah denger. Baik-baik aja, cuman kita jarang ngepost aja. Dia juga jarang ngepost, saya juga jarang ngepost karena kesibukan masing-masing sebenarnya. Kan kita kan bukan hidup maksudnya kayak aduh setiap hari update kita punya lagi ngapain sih, enggak. Jarang-jarang aku juga jarang update. Aku paling update di bisnis doang sama ya tim basket itu doang. Jalan terus. Hubungannya jalan terus, lancar-lancar, ditunggu aja. Kapan ya? Kalau nggak Sabtu Minggu, selalu jawab gitu gue. Tapi kan tahun ini nggak ya, ditunggu aja lah. Doain aja deh pokoknya. Kita mah maunya yang terbaik kan.